Oke, semuanya. Halo, selamat sore bagi teman-teman yang sudah bergabung dalam acara PhD in the Netherlands Online Series ya. Ini merupakan episode kita yang ke-6. Nggak kerasa ya guys, sudah 6 episode. Tentunya Molly hadir di sini untuk membagi-bagikan inspirasi dan juga informasi seputar PhD di Belanda. Mudah-mudahan di episode yang ke-6 teman-teman semakin siap dan juga semakin bulat tekadnya untuk melakukan PhD di Belanda, karena seperti yang teman-teman tahu bahwa kita nanti akan ada acara PhD Recruitment di bulan depan yang nanti akan Molly jelaskan ya. Oke, I'm hoping that my voice and also my video terdengar dengan jelas. Kalau misalnya belum terdengar dengan jelas atau belum terlihat dengan jelas, seperti biasa langsung komen di kolom chat aja. Tapi kalau misalnya sudah, aku yakin ini sudah, karena aku lagi di kantor. Anyway, seperti biasa kita lagi berkenalan terlebih dahulu ya. Di episode ke-6 ini kita sudah kehadiran bintang tamu, guest speaker. Ada Mas Aga ya, Wirawan Agahari yang nanti akan berbincang-bincang dengan kita. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih pada hari Jumat sore ini. Tapi itu nanti. But now kita akan berkenalan dengan Novik Nesa Indonesia, Netherlands Education Support Office, di mana kita ini selalu atau sebagai fasilitasi NL Knowledge ya, kita selalu mengadakan acara-acara yang berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Belanda. Salah satunya adalah acara winner yang akan kita adakan bulan depan, yaitu adalah Week of Indonesia and the Netherlands Education and Research. Terus juga kita mensupport internationalization of education, di mana kita mengundang teman-teman Indonesia yuk untuk studi di Belanda ya, melalui acara-acara seperti EduFair, seperti acara-acara yang ada di sekolahan, universitas, ataupun instansi-instansi pendidikan. Aku baru datang dari EduFair nih guys ya. Itu kita selalu hadir di situ. Dan juga kita ada online counseling yang ingin memberikan informasi seputar studi di Belanda. Kita juga memanage scholarship, diantaranya adalah OKP LPDP Student Joint Scholarship, ada juga Orange Knowledge Program, ada Orange Lab Scholarship, dan juga YouShare yang merupakan kerjasama dengan universitas di Asia Tenggara. Tidak hanya mengundang teman-teman Indonesia untuk kuliah ke Belanda, tapi juga kita mengundang teman-teman Belanda untuk studi di Indonesia melalui program Wilweh. Dan bagi teman-teman yang sudah selesai dengan studi Belandanya, bergabunglah dengan International Community NL Alumni Network yang masih banyak kegiatan seperti workshop, discussion, dan masih banyak lagi. Ya, nah kita lanjutkan dengan PhD di Belanda. Jadi PhD di Belanda ini, aku yakin betul teman-teman yang hadir di sini juga pengen banget menyusuli jejak dari Mas Aga salah satunya, dan seluruh peneliti di Belanda dari Indonesia. Jadi PhD di Belanda ini merupakan melakukan conducting research selama 4 tahun kurang lebih ya, yang diadakan atau yang ditawarkan di 13 research university yang tentunya yang ada di Belanda. Dan juga tipe dari PhD di Belanda ini adalah bekerja ya, ini adalah paid employment. Jadi teman-teman akan bergabung dengan universitas dan juga sebagai pegawai di sana ya. Untuk mencari lowongannya gampang banget, tinggal akses ke beberapa website berikut ini, tapi aku akan highlight di www.academictransfer.com, di mana teman-teman bisa langsung mencari lowongan yang tersedia sesuai dengan bidang yang diminati. Selanjutnya, bagi teman-teman yang pengen lanjut ke S3 atau peneliti di Belanda, jangan lupa ya harus sudah mempunyai background lulus S2-nya, lalu juga mempunyai kemampuan yang baik untuk metodologi penelitian, and of course you have to have good command of English. Itu paling penting banget ya. Untuk mencari funding dari pemerintah Indonesia, itu ada dari LPDP, dari Beasiswa Pendidikan Indonesia, dan juga program 5.000 dokter. Ini merupakan preview dari academic transfer yang tadi Molly sebutkan. Tinggal akses ke www.academictransfer.com, di mana teman-teman bisa langsung mencari lowongan sesuai dengan bidang yang diinginkan. And then, kalau teman-teman pengen tanya sama kita, bisa langsung kontak ke semua jalur komunikasi yang ada dalam slide ini. Kita selalu merespon semua pesan yang masuk dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari pukul 9 sampai dengan pukul 5 sore. Bagi teman-teman yang ingin melakukan online counseling bersama kami, hari Senin dan juga hari Selasa di pukul 3 sampai dengan pukul 5 sore, serta Rabu dan Kamis dari pukul 10 sampai dengan 12 siang, tinggal akses ke bit.ly/ocnese. Dan seluruh informasi mengenai beasiswa, general information tentang studi di Belanda, serta juga tentang
PhD itu bisa langsung di-download di bit.ly/dbnufikneso, dan teman-teman juga bisa akses ke bit.ly/FAQ untuk mendapatkan semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah sering masuk. Ya, dan ini dia merupakan event yang ditunggu-tunggu, yaitu adalah PhD Recruitment 2022, di mana teman-teman bisa meraih kesempatan untuk mendapatkan gelar PhD di Belanda. Akan hadir di hari Sabtu pada tanggal 22 Oktober ya di Kedutaan Belanda. Langsung saja akses ke bit.ly/PhDRec2022, segera kirimkan proposal penelitiannya dan daftar sekarang juga ya. Bagi yang belum punya proposalnya, harap siapkan. Bagi yang sudah, jangan ragu-ragu untuk segera kirimkan, karena akan mendapatkan kesempatan untuk diinterview oleh salah satu dari beberapa attending delegates berikut ini ya. Sudah jelas ada nama profesornya dan juga bidang-bidangnya, dan nama-nama ini akan terus bertambah di kemudian hari karena akan terus diupdate. Selanjutnya akan ada acara Week of Indonesia Netherlands Education and Research yang tadi mau disebutkan di slide pertama. Langsung saja teman-teman daftar ke www.winner.or.id. Acara ini luar biasa, akan banyak sekali pembicara-pembicara. Jadi para researcher enthusiast, education enthusiast, segera datang secara virtual di tanggal 18 sampai dengan 20 Oktober 2022 ya. Lagi-lagi langsung saja daftar ke www.winner.or.id. There you go, itu dia yang sudah bisa Molly sampaikan sekarang. Dan saatnya, tanpa berpanjang-panjang lebar lagi, saya sudah kehadiran tamu spesial. Ada Mas Aga, akan aku panggilkan dulu. Halo Mas Aga, selamat pagi waktu Belanda. Halo Mas Molly, selamat pagi waktu Belanda, selamat sore waktu Indonesia. That's correct, sekarang sore dan juga lagi hujan di sini di Jakarta ya. Mas, Sama nih Mas. Oh, lagi hujan juga? Hujan juga di sini. Waduh, kita cocok banget nih negaranya nih. Terima kasih sudah bergabung secara virtual ya. Akhirnya kita bisa ngobrol seputar PhD di Belanda. Tentunya akan aku korek-korek sedikit nih tentang kok iso Mas Aga ini bisa ke Belanda itu nanti. Dan bagi teman-teman juga yang mau bertanya ya, silahkan langsung ketik aja di kolom chat, karena nanti kita akan ada sesi tanya jawab juga secara interaktif kalau misalnya pada nggak malu-malu. Tapi sekarang saatnya kita ngobrol-ngobrol dulu sama Mas Aga mengenai kegiatan atau penelitian yang sedang Mas Aga lakukan. But first of all, Mas Aga, apa kabar? Gimana nih di Belanda saat ini? Alhamdulillah baik. Cuacanya sedang tadi lagi hujan dan kalau dari sisi aktivitas saya sekarang sudah mungkin sambil kenalan aja kali ya. Of course, silakan Mas. Ya, oke. Nama saya Wiro Nagari, biasa dipanggilnya Aga. Saya sekarang sedang PhD tadi mungkin sudah di-show sedikit, di TU Delft, di Belanda, fakultasnya di Technology Policy and Management. Jadi nggak terlalu teknikal banget. Fakultas salah satu yang paling nggak teknikal lah di kampus teknik itu. Jadi kita penelitiannya lebih baik soal societal implication of technology, bisa dibilang kayak gitu. Itu juga termasuk covering penelitian saya. Saya lebih ke intersection digital teknologi, data sharing, data ekonomi. Apalagi lagi rame soal data breach kan di Indonesia. Iya, betul. Kurang lebih coveringnya topik-topiknya kayak gitu. Right. Oke. Dan saat ini Mas Aga ada di tahun keberapa Mas untuk penelitiannya? Saya di tahun keempat, kurang lebih 4. Udah di sekitar 6 bulan terakhir, jadi minta doanya juga. Mudah-mudahan bisa selesai di tepat waktu. Kontrak saya di sini berakhir di Februari 2023. Oke. Waktu berjalan dengan cepat. Wish you all the best of course, karena mudah-mudahan juga Mas bisa menyelesaikan semua dengan tepat waktu. Kita juga pengen tahu nih Mas, ketika awal mula gitu kan ya, gimana sih Mas proses awal bisa melakukan PhD di Belanda dan bisa mendapatkan LOE di TU Delft? Silahkan Mas Aga. Oke, jadi saya sambil cerita sedikit ya. Jadi dulu saya S2 juga di kampus yang sama, di fakultas yang sama. Nama program studinya dulu Engineering and Policy Analysis, jadi agak intersection antara engineering sama public policy. Itu saya S2 sekitar 2014 sampai 2016. Di tahun terakhir itu kan master thesis, jadi ketemu sama supervisor saya yang
memang juga jadi supervisor saya saat ini untuk S3. Jadi di situ di akhir-akhir masa tes itu saya ngobrol, saya memang pengen lanjut, ada niatan pengen lanjut S3 gitu. Tapi saat itu memang nggak ada funding untuk bisa langsung lanjut studi lagi, dan juga dari saya pemberi beasiswa saya waktu itu, saya dulu beasiswa pakai LPDP, dulu skema untuk langsung lanjut S3 itu masih cukup prematur, masih cukup dini, jadi belum secara ya simpelnya belum memungkinkan lah untuk bisa. Cuman memang komunikasi kami masih terjaga, dan long story short, saya selesai studi 2016, saya kerja di Indonesia. Tahun 2018 saya dikontak lagi sama supervisor saya itu, bahwa dia bilang dia baru aja dapat funding untuk project. Projectnya kebetulan didanai sama Uni Eropa, programnya Horizon 2020. Sekarang namanya udah Horizon Europe. Dan beliau pengen merekrut salah satunya PhD, jadi PhD dan postdoc kalau nggak salah itu. Nah, dia bilang saya, kalau kamu mau silakan daftar, apply. PhD tadi Mas Poli juga sempat bilang juga kalau PhD di Belanda itu untuk yang internal vacancy itu dalam mereka sifatnya employee, jadi kerja, sehingga kalau misalnya mau daftar memang lebih banyak, lebih umum kita masukin CV, motivation letter, terus akhirnya nanti proses seleksinya kayak seleksi kerja aja gitu, interview dan beberapa assignment gitu. Jadi beda dengan kalau misalnya teman-teman punya funding sendiri, misalnya dari LPDP atau misalnya dari pemberi beasiswa dari kampus masing-masing. Gitu. Jadi saya nggak bawa topik, tapi topiknya sudah disediakan, tapi tetap saya harus nyusun sendiri supaya inline antara apa yang saya tertarik dengan project yang harus dikerjakan. Jadi long story short, saya interview dan akhirnya di akhir 2012 saya dibilang saya diterima. Akhirnya lanjutlah di mulai 2019. I Begitu see. Mas Putri. 2019 right before pandemic hits kalau gitu ya. Kita akan Iya, ke jadi sana nanti. Tapi Mas kan jadi tadi bilang masternya itu dulu di Belanda juga di kampus yang sama. Tapi kalau aku betul. boleh flashback lagi, waktu itu Mas kenapa memilih Belanda sebagai negara melanjutkan masternya? Hmm, menarik, saya pikir-pikir. Ya. Dulu saya tertarik dengan Belanda, pertama tertarik sama programnya sih. Jadi memang waktu itu saya lanjut lanjut S2 sambil cari-cari, setelah lulus S1, apa ya yang saya tertarik gitu. Memang dulu saya udah tertarik sama program yang memang nggak terlalu teknikal banget. Ibaratnya udah cukup lah belajar teknikal, jadi saya pengen cari sedikit yang non teknikal dan lebih societal ataupun urisan sama public policy. Dan memang program studi yang ada dulu, saya kayak ngelihat salah satu senior saya tuh studi di sini, di program studi yang waktu itu saya ambil S2 itu, dan oke, menarik, dan saya lihat kurikulumnya, ya cukup menarik dan cukup cocok. Terus Belanda juga ada history dengan Indonesia. Kayaknya Nufik Neso waktu itu juga udah lagi gencar-gencarnya juga, sekitar 2013-2014 itu juga lagi promosiin studi di Belanda, dan cukup relevan lah sama minat saya gitu. Dari sisi requirements juga cukup manageable, dan kalau tadi dilihat di salah satu videonya juga, kita studi di Belanda nggak perlu pakai bahasa Belanda, tapi bisa dengan bahasa Inggris. Jadi itu juga satu advantage banget. Walaupun kalau misalnya pengen melamar di sini, misalnya pengen mencoba pengalaman kerja di sini, ya sangat di-encourage untuk bisa bahasa Belanda. Dan, tapi untuk starting point bisa bahasa Inggris, cukup dengan bahasa Inggris aja udah itu cukup membantu. Gitu. Jadi gitu ya, lebih ke kecocokan sama program studinya, terus sangat encourage balance antara belajar dan personal life pas sudah tinggal di sini tuh. Jadi dan kita cukup emphasize, terutama di fakultas yang saya, societal relevance, gimana apa yang kita pelajari itu relevan dan bermanfaat untuk society juga gitu. Jadi itu ya salah satu yang saya cari, dan cocok, ekspektasi saya cukup terpenuhi kok selama di sini.
gitu. Jadi nerus ya. Makanya nih buat teman-teman yang hadir di sini juga ketika memilih suatu negara atau tujuan studi, apa namanya, memang ada beberapa aspek yang harus dicek gitu kan. Tapi lagi-lagi kecocokan diri kita terhadap apa yang akan kita lakukan itu lebih penting lagi. Karena lagi-lagi nih Molly pengen ingatkan bahwa komitmen melakukan PhD itu tadi saya disebutkan 4 tahun, mungkin bisa lebih juga gitu kan ya. So that's why kita juga kalau mau settle in juga ke suatu negara juga harus yang cocok dan kita juga harus bisa adjust gitu kan ya dengan culture atau apapun yang ada di sana. Oke, Mhm. next one nih Mas ya. Mhm. Ketika Mas sudah masuk nih ke apa namanya ke dalam ranah PhD, tentunya tadi sudah melakukan hal-hal yang berhubungan dengan dari pendaftaran dan juga segala macamnya. Pas di awal nih ya Mas ya, menurut Mas itu apa sih yang terberat dalam proses katakanlah persiapan untuk menjadi seorang calon PhD candidate ini, gitu kan ya. Hal-hal apa yang harus dipersiapkan? Karena aku yakin banget pasti ada yang ngerasa, aduh, kayaknya aku ngerasa belum mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni misalnya. Atau aku Mhm. ngerasa, wow, metode penelitian saya kayaknya masih minim nih, gitu kan ya. Nah, Mhm. kira-kira apa nih yang waktu itu Mas hadapin, kesusahan apa dalam hal persiapan, dan kira-kira apa nih yang Mas bisa share ke teman-teman yang hadir di sini, supaya bisa Mhm. lebih mempersiapkan diri lagi. Silakan Mas Aga. Oke. Berarti ini untuk persiapan ya Mas sebelum Yes, masuk, sebelum nyampe ke sebelum sini ya? masuk, betul. Oke. Sebenarnya ini udah banyak pasti diceritain juga di webinar-webinar atau di sharing-sharing sesama tentang kalau mau studi di luar negeri itu yang paling standar memang kemampuan bahasa. Hmm, Eee, Kebetulan untuk vacancy saya itu kemarin mereka nggak minta saya punya TOEFL atau IELTS, jadi beneran cuma CV dan motivation letter. Eee, ya seingat saya nggak ada, tapi memang dari kampus di TUDAS tuh seingat saya sekarang, untuk mulai sekarang mereka mensyaratkan kemampuan bahasa tertentu. Jadi memang, mmm, apa namanya, salah satu apa ya, butuh dipastiin bahwa memang kita punya kemampuan bahasa yang cukup. Menurut saya ini bukan menjadi sesuatu yang men-discourage teman-teman ya untuk studi di Belanda ya, tapi, punya kemampuan bahasa yang sufficient untuk komunikasi, menulis itu memang, eee, pada akhirnya akan membantu kita juga untuk bertahan di sini gitu. Karena kalau ya, enggak, sulit juga dan nanti akan berpengaruh ke macam-macam. Jadi, eee apa namanya, pastikan bahwa kemampuan bahasa itu, cukup dan itu biasanya memang direfleksikan dengan IELTS, TOEFL, dan standar yang kayak standar secara umum kalau misalnya IELTS tuh mungkin sekitar 6,5 atau 7 saya lupa. yes, betul. TOEFL ya around that score apa, saya lupa standar TOEFL tapi karena saya kemarin nggak ngambil TOEFL, tapi, standarnya kayak cukup umum lah, standar yang bisa diterima di kampus mana-mana itu kurang lebih applicable juga untuk di TUDAF dan di Belanda, gitu. Ya. Salah satu yang utama mungkin bahasa, kemudian kalau dari sisi proposal penelitian, kalau dulu di case saya cuma tahu secara umum aja supervisor saya, interest-nya apa, saya dikasih deskripsi project-nya bakal ngapain segala macam, tapi untuk untuk akhirnya mengerjain penelitian apa itu, untuk detailnya kita dikasih 1 tahun untuk menyiapkan proposal penelitian kita gitu. Nanti jadi ketika teman-teman belum masuk, sebenarnya kalau misalnya prosesnya vacancy base itu nggak ada masalah, bukan bukan jadi masalah yang besar sekali kalau misalnya teman-teman belum belum tahu penelitian mau apa. Akan lebih baik memang kalau waktu teman-teman apply, itu punya interest yang atau minat yang kurang lebih sejalan dengan si promotor, si vacancy holder atau mereka yang membuka lowongan atau project-nya seperti apa. Jadi sehingga nanti ketika menyusun secara lebih detail tuh nggak kesusahan gitu. Ya. Tapi itu bukan sesuatu yang menghambat banget sih sebenarnya kalau menurut saya. Karena itu pasti akan berubah, disesuaikan seiring berjalannya proses PhD gitu. Right. Mungkin itu kali ya kalau bahasa dan proposal penelitian, dan yang sisanya mungkin tergantung funding teman-teman yang mau bawanya apa. Kalau misalnya PDP kan sudah ada requirements-nya sendiri, Ya. butuhnya apa-apa aja, jadi tinggal menyesuaikan, tinggal ngikutin kebutuhannya apa-apa aja dari penyedia beasiswanya juga.
Oke, memang tadi Mas Aga juga sudah sempat bilang bahwa bahasa dan kita juga menyarankan bahwa teman-teman juga setidaknya sudah mempunyai apa namanya kemampuan untuk academic writing yang mumpuni juga ya. Karena itu tadi yang tadi Mas Aga sempat bilang bahwa kita akan bisa bertahan ketika mempunyai apa namanya fondasi kemampuan berbahasa Inggris yang baik dan academic writing salah satunya. Jadi mulai dari sekarang nih, kalau misalnya dirasa masih agak kurang, segeralah mempersiapkan diri karena academic writing itu mungkin yang aku sudah pernah rasakan levelnya agak sedikit berbeda ya, karena kita harus bisa menyambungkan satu analogi dengan analogi yang lain, harus nyambung, harus sinkron. Kalau nggak sinkron nanti yang baca juga agak pusing kan ya. Oke, next question. Mas tadi sudah nyinggung soal funding. Jadi saat ini Mas itu eh, mungkin aku bisa bilang sebagai awardee LPDP, ya kan? Dulu itu waktu Dulu, S2 Mas. waktu S2-nya. S2. Nah, kalau Sekarang ya. yang sekarang bagaimana nih Mas? Kalau sekarang jadi tadi kan saya bilangnya supervisor saya dapat pendanaan dari Pendanaan. project di Mm-mm. Eropa. Jadi saya karena mereka buka lowongan PhD, jadi saya ditreatnya sekarang sebagai employee dari kampus dari TUDL. Nah, employee sini berarti saya terima salary setiap bulan gitu dia gaji Mm-mm. ditreatnya sebagai gaji ya, kurang lebih kalau misalnya dari LPDP atau beasiswa lain itu living allowance lah semacam itu. Right. Jadi Oke. uh, terima gaji dan apa ya, sebenarnya kalau dari sisi salary kita bisa tahu kok salary-nya apa namanya PhD di Belanda tuh berapa tuh ada, karena di Belanda tuh kita ada namanya Collective Labor Agreement of Dutch Universities. Jadi setiap kampus di Belanda mau dimanapun kampusnya untuk PhD itu pasti sama jumlah gaji kotornya yang diterima gitu. Paling nanti yang membedakan cuman dari sisi teksnya aja, ada beberapa kondisi kita dapat kita bisa dapat tax reduction sehingga gaji yang kita dipotong pajak itu akan lebih kecil dibanding sejumlah PhD yang lain gitu. Ada sih informasinya, nanti saya bisa share juga di linknya kalau misalnya dibutuhkan. Yes, pasti gitu. Karena ini linknya yang apa namanya biasanya teman-teman nantikan apa namanya supaya nanti bisa tahu juga sedikit informasi mengenai apa funding yang Mas terima. Itu tadi kalau aku nggak salah nangkep itu tadi apa Mas namanya kan berubah ya namanya apa Horizon? Oh iya, nama pendanaannya itu dari Horizon 2020. Jadi Heeh. memang Uni Eropa dia punya skema pendanaan untuk project konsorsium gitu, Ya, di mana biasanya universitas juga termasuk, salah satunya TUDF itu mereka ngajuin pendanaan ke Uni Eropa, terus nanti kalau misalnya nanti dapat ya nominalnya berapa, nanti sebagian dari nominal itu masuk ke universitas. Nah dari situlah universitas dia bisa nge-hire PhD, postdoc. Jadi gajinya atau living allowance-nya dari situ, dari pendanaan dari Uni Eropa. right. Oke. Nah, kan Mas Aga ini sudah lumayan lah ya apa namanya menjalani program PhD. Sekarang kita sudah masuk ke topik sudah melakukan PhD-nya. Hal terberat apa nih Mas ketika Mas melakukan PhD di Belanda? Karena sekarang sudah memasuki tahun kurang lebih tahun keempat kali ya Mas, Tahun ya, keempat, 2009, ya tahun tahun keempat. keempat gitu kan ya. Go or no go-nya sudah lewat, udah pasti gitu kan ya. Itu kan biasa tahap-tahap awalnya bikin deg-degan ya. Betul. Dan jadi apa nih Mas yang Mas bisa share setelah 4 tahun gitu kan ya? Terberatnya apa gitu kan, terus ngerasa bahwa aduh kayaknya nih ngelaksanain ini kayaknya puyeng juga nih. Nah itu kalau bisa share ke kita silakan nih Mas. Sebenarnya yang paling berasa tuh PhD itu adalah lonely journey sih. Ini adalah harsh truth banget. Jadi apa namanya? Kita 4 tahun ngejalanin topik yang sama, ngejar topik itu aja terus gitu sendiri. Ya memang ada kolega-kolega PhD yang Ya, lain ya, cuma maksudnya uh, most of the time kita ngerjain semuanya masing-masing sendiri gitu. Buat orang-orang yang mungkin ekstrovert yang memang doyan ngobrol komunikasi atau apa namanya ya interaksi sama orang, mungkin itu akan menjadi satu tantangan gitu. Saya kebetulan orang introvert tapi saya senang juga interaksi. Jadi itu ya terutama masa COVID 2 tahun terakhir itu cukup cukup menantang lah buat saya untuk bisa itu. Jadi memang satu soft skill yang paling dibutuhin itu adalah resiliensi, ketahanan, bahwa kita tahu nih 4 tahun
masa-masa indahnya mungkin ya 3 bulan pertama, 1 bulan pertama. Setelah itu kita udah mulai harus nyiapin mental gimana caranya supaya lewat di setahun Gonogo itu. Setelah itu nanti ngejalaninnya, dan ngejalanin itu kan banyak hal-hal yang nggak sesuai dengan rencana gitu. Nah, misalnya apa namanya, ternyata desainnya harus diubah, cara kita ngambil datanya ataupun misalnya apa ya, yang kita bikin misalnya nggak berhasil. Itulah saya mengalami proses-proses itu juga lah, harus harus banting setir, ngubah desain segala macam. Jadi memang kita harus resilient. Terus di satu sisi juga kita butuh fleksibel sih, Ya, bahwa uh, tidak semua kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kita nggak pastinya. bisa nggak Kita bisa nggak nggak bisa bisa. ada nego-nego yang kayak gitu mah ya. Iya, iya. Dan ada satu apa namanya anekdot banget yang menurut saya itu tepat banget. Jadi a good PhD is a finished PhD sih. Jadi Right. mau kita punya planning yang seperfect apa, kita pengen sempurna segala macam ya, menurut saya lebih at some point kita harus pragmatic bahwa kita gimana cara kita bisa menyelesaikan PhD ini dengan apa yang kita punya gitu. Jadi doesn't have to be perfect, tapi itu PhD itu memang menceritakan semua perjalanan kita, bagaimana suka dukanya kita menjalani 4 tahun itu. Jadi lebih mungkin itu ya. Jadi lonely journey, resilience, apa namanya? Tadi saya bilang saya lupa. Lonely journey, resilience, be flexible sih, Right. Oke. flexible. Jadi ini PhD sama dengan School of Life ya, di mana kita harus kalau menurut aku sih, Iya, iya, iya. jadi selain kita memang harus bisa berkemampuan menyampaikan sebuah apa namanya pola pikir secara akademik, tapi di satu sisi kita juga harus sadar dan kita harus legowo bahwa ini buat teman-teman juga yang dari sini, bahwa proposal awal itu tentunya akan berubah seiring dengan proses yang akan kita jalani. Itu satu, karena kan akan ada masukan-masukan dari either itu supervisor kita, kolega kita, atau siapapun lah itu yang akan kita lakukan Hmm. Hmm. tukar ide pola pikir kita gitu kan, itu pasti seiring jalan waktu akan berubah dan kita pasti akan ngerasa rasanya gue yang buat kenapa jadi begini ya gitu kan. jadi pasti Iya, akan ada muncul-muncul kayak gitu kan ya Mas ya. iya, Oke. iya, iya. Nah, siap-siap deh gitu. Tapi Mas, ketika Mas melalui semua proses itu dan terutama nih go or no go, mungkin aku jelasin dulu deh buat teman-teman di sini. Go or no go itu adalah di mana sebuah proses kita itu bukan diuji ya Mas, tapi kayak apa diputuskan bahwa oke, kita akan lanjut atau no, kayaknya kamu enggak gitu kan ya. Nah, waktu Mas mengalami atau menjalani proses go or no go itu di 6 bulan atau setahun pertama ya Mas ya? Setahun pertama, jadi Tahun ya, 12 oke. bulan. Jadi 12 bulan dilihat. Nah, apakah waktu itu Mas kayak semut-semut aja di setahun pertama itu, apa ngerasa bahwa kayaknya nih ada nih tempo-tempo di oh itu gimana Nah, pengalamannya? dulu 12 bulan Gonogo, apa ya? Alhamdulillah kan lulus, Hmm. dan tapi memang proses persiapan ke situ cukup apa ya? Cukup contemplating juga. Jadi dua bulan pertama saya topiknya pengen directionnya ke arah A, tapi akhirnya setelah discuss lagi, kayak saya lebih tertarik ke direction yang B. Akhirnya jadi 2 bulan akhirnya saya pivot ke topik yang lain, terus nyiapin proposal. Waktu itu mungkin lebih lebih ke nggak pede ya bahwa ini tuh saya bisa pas gitu. Supervisor saya sih nulis selalu meyakinkan bahwa this is a good proposal, you don't have to worry too much about it gitu. Tapi ya mungkin saya lebih ke pribadi saya bahwa cukup anxious, sering nggak yakin bahwa this is a good proposal gitu. Karena memang ya benar ya, memang ada beberapa kondisi ya akhirnya nggak go gitu. Ada juga Hmm. memang it's real gitu bahwa ada PhD yang akhirnya nggak go karena bisa ternyata dirasa nggak kayaknya akan sulit kalau misalnya digokan, dan mungkin nanti di akhir malah jadi keteteran gitu. Ya. Ada juga kondisi-kondisi yang kayak gitu. Jadi memang um, apa ya, argumen ya, skill untuk berargumen, dan Gonogo juga kadang tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan kita bikin proposal dan research skill kita ya, tapi juga hubungan kita dengan si supervisor itu juga Right. kadang berpengaruh juga gitu. Jadi mungkin tadi juga membantu juga menjalani struggling di Belanda, kita pasti juga kita punya komunikasi yang baik dengan supervisor sih.
Karena tidak hanya membantu kita bertahan dalam menjalani masa-masa sulit di PhD, tapi juga yaitu dalam proses Gonogo, mereka akan membantu kita, dan akhirnya nanti throughout the journey juga mereka akan yang meng-guide kita, memastikan bahwa kita bisa go through the finish line. Right. Ya, mudah-mudahan ngebantu. Yes, hubungan dengan supervisor juga sangat membantu ya. Oke, kalau gitu kita akan masuk ke pertanyaan dari teman-teman yang hadir di sini. Sudah banyak sekali, ada beberapa pertanyaan yang mampir di kolom chat kita. Kita akan segera mulai. Pertanyaan dari Susan buat Mas Aga nih. Izin bertanya, bagaimana ujian S3 di Belanda? Apakah ada tahapan-tahapannya? Karena kalau di Indonesia ini kan tergantung kampusnya juga, tapi rata-rata 4 sampai dengan 7 kali. Nah, ini aku baru ngedenger ada ujian nih, tapi setahu aku kayaknya nggak ada. Mungkin Mas Aga bisa sedikit jelaskan apakah ada ujian S3 di Belanda? If there is, how does it work? Saya nggak, ini mungkin nanti harus dikoreksi lagi ujiannya, Yes. maksudnya apakah defense saat disertasinya di akhir atau misalnya throughout the way. Cuman kalau ini saya share pengalaman di TU Delft. Jadi TU Delft kita juga di-enroll di graduate school. Jadi memang kita harus ngambil kredit untuk kuliah juga. Totalnya 45 kredit selama 3 tahun kalau nggak salah. Nggak, selama 4 tahun, sorry. Selama produksi PhD itu kita harus ngambil 45 kredit. Itu dibagi 3 stream, jadi ada research skill, terus transferable skill, sama disiplin related skill. Jadi kita masing-masing harus ngambil 15 kredit untuk stream itu masing-masing. Kalau yang disiplin related tuh yang memang terkait langsung sama penelitian yang kita jalanin. Gitu. Misalnya penelitiannya tentang water management, ya berarti kita ngambil course yang tentang water management. Itu kita bisa hitung di situ. Terus kalau mau ngambil research skill, misalnya tadi research design, atau misalnya apa lagi ya, interview teknik, atau misalnya statistik, itu research skill. Terus kalau misalnya transferable skill tuh misalnya course-course yang tentang job market, misalnya kalau misalnya mau lanjut di akademik, apa sih yang kita butuhkan, atau misalnya mau transisi ke industri, itu kita juga ada course-course itu. Atau misalnya course-course yang lebih relax. Di sini lucu, ada course namanya tentang brain management. Jadi kita belajar mindfulness, atau misalnya kita relaksasi, skill-skill gimana supaya bisa relax, atau misalnya kemampuan kita bikin presentasi. Jadi course-nya cukup beragam, tapi saya nggak tahu di kampus lain ya. Jadi ini saya cuma bisa bilang untuk di TU Delft, kita ada course-course yang memang harus diambil selama 4 tahun. Beberapa course ada ujiannya, ada juga yang enggak gitu. Yang kalau misalnya yang ngambil course yang sesuai dengan course S2 bareng sama anak-anak master yang ini, itu ya pasti ada assignment kriteria juga, misalnya bikin ujian atau misalnya bikin paper atau segala macam, itu disesuaikan sama. Jadi itu kalau misalnya di TU Delft. Saya nggak tahu kalau di kampus lain. Saya rasa sih itu maksudnya gitu ya. Mudah-mudahan sesuai gitu. dengan yang Susan tanyakan. Kalau misalnya nggak sesuai, nanti tolong lagi drop pertanyaan di kolom chat ya Susan ya. Oke, kita akan lanjutkan pertanyaan dari Lina. Mas Aga, apakah publikasi jurnal menjadi salah satu requirement untuk apply PhD di Universitas Belanda? Publikasi untuk requirement PhD. Berarti untuk masuk daftar PhD ya? Betul. Pengalaman saya sih dulu enggak ya. Tapi mungkin saya bias karena saya udah kenal sama supervisornya. Jadi mungkin di situ ada jadi faktor kan udah kenal dan segala. Jadi mungkin saya rasa kalau misalnya kebanyakan yang saya tahu ya, kalau misalnya daftar PhD itu kan adalah teman-teman yang memang sudah punya afiliasi akademik, jadi sudah dosen, sudah peneliti di instansi sebelumnya. Saya rasa akan jadi nilai plus kalau misalnya sudah punya publikasi sebagai dosen di kampus-kampus tersebut. Artinya udah tahu lah, udah punya research skill, sudah ngerti cara ngelakuin penelitian dan segala macam. Tapi saya rasa itu bukan satu-satunya indikator sih. Lebih ke kecocokan apa yang mau topik yang mau dikerjakan, bawa funding atau tidak. Terus kalau misalnya apply-nya vacancy ya, kecocokan dengan project-nya juga, apa yang mau dikerjain. Jadi lebih ke itu kayaknya, bayangan apa yang sudah punya ide belum, apa yang mau dikerjakan, dan
gimana menghadapi masa-masa sulit di PhD itu tadi. Karena saya ingat banget dulu waktu saya interview juga saya ditanyain sih waktu itu satu pertanyaan. Bahkan bukan nggak melulu soal topiknya, tapi lebih ke itu. Gimana sih nanti kalau misalnya ngadepin kondisi-kondisi sulit, apa yang akan kamu lakukan? Karena menurut saya di Belanda juga sangat memperhatikan banget work-life balance, gimana cara menghandle kondisi-kondisi itu, dan kayak kondisi-kondisi itu nggak bisa dihindari, jadi mereka juga pengen tahu perspektif dari kita kalau misalnya ada kondisi sulit itu gini tuh. I see. Oke. Pertanyaan lanjutan dari Lina. According to your experience, is it possible to bring a family with us while doing our PhD? Gimana nih Mas Ya, tentang boyong keluarga? Karena aku juga tahu kalau Mas juga bawa keluarga kan ya? betul. Ya, saya ada bawa keluarga, saya bawa istri dan anak satu. Bawa keluarga pasti ada apa namanya, challenge dan dinamikanya sendiri ya dibanding kalau misalnya PhD kita sendiri. Tinggal untuk memaknainya gimana ya. Menurut saya sih bawa keluarga ya menjadi motivasi tambahan ya. Artinya ada hal-hal yang ya misalnya mereka jadi support system lah, keluarga kan jadi support system kita juga. Artinya kalau misalnya itu dari sisi support ya, ketika kita dalam kondisi sulit ya mereka adalah orang-orang yang bisa memastikan kita bisa bertahan sampai finish line, kurang lebih gitu. Kalau dari sisi finansial, kalau untuk beasiswa, untuk gaji yang saya dapat cukup untuk mensupport itu, memang kondisi ekonomi dunia sekarang lagi sulit ya. Maksudnya inflasi lagi di mana-mana, termasuk juga di sini biaya segala macam cukup tinggi. Memang itu harus cerdas dalam mengaturnya sih gitu. Secara umum sebenarnya manageable, tapi memang apa namanya, cukuplah decent gitu. Gimana sih untuk hidup nyaman tuh bisa gitu. Sehari-hari bisa masakan yang cukup dan segala macam, dan bisa senang-senang sedikit-sedikit bisa lah gitu. Tapi memang cukup pas gitu untuk saat ini gitu. Dan kalau misalnya posisinya vacancy kayak saya gitu, setiap tahun emang salary-nya akan naik, dan collective labor agreement, jadi agreement universitas-universitas di Belanda itu pasti akan selalu menaikkan gaji kita, termasuk PhD dan juga akademik staff yang lain. Tapi memang menurut saya sih akan cukup menantang untuk membalance dengan inflasinya. Saya nggak tahu kalau beasiswa yang lain, karena saya juga nggak dapat, jadi saya nggak bisa ngasih komentar untuk detailnya itu. Tapi menurut saya cukup manajeble, karena teman-teman PhD yang lain di sini juga ada juga yang buat external funding, misalnya dari PDP atau dari Kementerian Agama dan segala macam. Sepengamatan saya mereka cukuplah bisa hidup dengan layak lah untuk di sini. Right, oke. Yang penting bisanya kita ngatur-ngatur ya Mas ya. Jadi sebetulnya tidak menjadi problematika kalau misalnya bagi para calon PhD yang ingin membawa keluarga juga dipersilahkan. But again, we have to manage. Yang penting dapur juga bisa ngebul. Ya, kurang lebih. Oke, kita lanjutkan pertanyaan dari Yol Setiawan. Mas Aga mau bertanya, saya mau tanya kebetulan juga saya jadi Yol Setiawan ini sedang apply PhD vacancy di Belanda ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membuat motivation letter yang menarik dari vacancy holder dan kiat-kiat menembus PhD job vacancy. Oke. Kayaknya ini butuh sesi sendiri ya Mas. Cuma saya nggak tahu Novik Deso apakah punya sisi kayak gitu, cuman mungkin nanti Mas Molly yang bisa share sendiri, cuman mungkin saya bisa ngasih generik ini aja. Sebenarnya mirip sama kayak kalau nge-apply kerja di institusi-institusi lain. Kurang lebih general tricksnya sama kan, kayak kita harus showcase apa yang udah pernah kita lakuin, kenapa kita cocok dengan vacancy itu, terus apa lagi ya? Ya lebih ke itu sih, antara itu intinya apa yang kita punya, apa yang kita bisa tawarkan dengan sejauh mana yang kita tawarkan itu cocok dengan vacancy-nya sih, lebih kayak gitu.
dulu saya bikin bikin motivation letter lebih ke cerita. Kebetulan saya dulu juga kerja di lembaga riset, konsultan riset non pemerintah. Dan di situ saya juga publish beberapa research report juga. Jadi saya udah punya basic penelitian di topiknya yang kebetulan cukup dekat juga dengan apa yang saya kerjakan. Jadi saya ceritain lah bahwa saya dulu punya pengalaman riset di topik-topik ini, dan saya tertarik dengan isu apa, dan akhirnya saya bilang bahwa dengan knowledge ini, makanya menurut saya adalah kandidat yang cocok untuk mengisi posisi ini. Terus saya ceritain juga bahwa kalau misalnya saya diterima, saya punya ide untuk ngerjain penelitiannya kurang lebih kayak gini. Roughly aja, nggak perlu detail banget, tapi tunjukin bahwa kita punya ide untuk ngerjain penelitian itu. Right. Sepertinya kayak gitu sih, Mas. Ya, Dan nanti akan mau dicoba tambahkan juga. Tapi sebelumnya dari Yol Setiawan juga pertanyaannya, jadi katanya sama satu lagi. Oh ya, apabila menjalani PhD dengan sistem PhD job tersebut, apakah tidak perlu membayar tuition fee lagi? tuition fee lagi nggak perlu. Nggak perlu ya? Jadi karena istilahnya kita daftar kerja, kita diterima sebagai karyawan di situ, jadi kita nggak perlu apply lagi. Nggak perlu bayar lagi tuition fee. Kita akan digaji setiap bulan. Bahkan dalam beberapa kasus ya untuk relocation cost itu juga kita dibantu, karena kita di-treat sebagai employee biasanya. Jadi nanti tiket pesawat, kadang juga ekstrimnya kalau misalnya kita mau boyong barang-barang kita dari Indonesia untuk dibawa ke sini, tuh juga ada beberapa yang dia bisa cover moving company-nya juga. Jadi gitu, ada beberapa benefitnya. Right, oke, ada benefitnya. Baik, kalau gitu aku akan menyambung sedikit tentang apa yang tadi sudah Mas Aga sampaikan mengenai motivation letter. Jadi buat Yol dan juga buat teman-teman yang hadir di sini, memang aku juga bukan yang sebagai ahli dalam membuat motivation letter, tapi ini mudah-mudahan bisa membantu bahwa tadi betul sekali apa yang sudah dikerjakan itu bisa langsung di-showcase saja dalam motivation letter. Tapi yang paling penting adalah kenapa sih gitu kan ya pengen banget untuk apply katakanlah PhD yang ada atau yang tersedia gitu. Apa alasannya? Apa yang memotivasi Yol dan teman-teman untuk melakukan hal ini gitu kan ya. Nah, ke depan ini mau kayak gimana gitu. Mau diaplikasikan seperti apa, itu bisa juga dikaitkan dengan apa yang sudah dikerjakan atau mungkin mau dikaitkan dengan salah satu SDGs juga nggak masalah gitu kan ya. Karena hal kecil yang bisa kita perbuat mudah-mudahan ada impact-nya untuk khalayak ramai atau mungkin untuk lingkungan sekitar kita gitu kan ya. Buatlah yang seinspiratif mungkin dan juga buatlah dan sampaikan yang betul-betul cerita kita, this is our own story gitu kan ya. Nggak perlu copy dari manapun, tapi yang pasti kita bisa mencurahkan cerita kita kepada motivation letter tersebut, dan ketika dibaca bisa banget itu minta masukan either dari teman ataupun siapapun itu untuk di proofreading dan segala macam, supaya hasil yang nanti didapatkan dari motivation letter tersebut, pesannya itu bisa sampai ke recruiters ataupun supervisor yang membaca. Lebih gitu sih tambahan dari aku. Dan bagi yang merasa masih bingung dengan motivation letter, memang kita juga bisa langsung cek di YouTube kita. Ini nggak akan sama dengan motivation letter untuk PhD kali ya, tapi kalau teman-teman pengen melihat tips and triknya, ada beberapa awardee dari scholarship yang kita manage itu memberikan tips and trick mengenai motivation letter di YouTube channel kami. Nanti akan aku drop linknya supaya teman-teman bisa ngeliat tips and triknya seperti apa. Gitu ya, mudah-mudahan bisa membantu untuk Mas Yol Setiawan ya. Oke, aku akan menjawab juga pertanyaan dari Mahaning. Jadi tadi sudah kita singgung mengenai publikasi ya, sebetulnya tidak menjadi patokan. Jadi itu juga tidak perlu untuk kita ada berapa publikasi yang sudah pernah kita perbuat atau segala macam. So it doesn't matter really if you have publication it's good, kalau nggak punya juga nggak masalah ya. Kalau gitu kita akan langsung masuk ke pertanyaan interaktif ya dari Dwi Ahrisa Putri. Sebentar akan saya unmute terlebih dahulu. Hold on 1 second. Halo Dwi, salam kenal, selamat sore. Ya, halo Mas Molly. Maaf saya lagi di jalan. That's okay, silahkan. Pertanyaan untuk Mas Agas langsung disampaikan. Maaf saya tidak aktifkan kamera Mas ya. Ini Gak apa-apa. soalnya mungkin jaringannya akan hilang kalau saya aktifkan. Iya Mas Agas, perkenalkan saya Dwi Ahrisa Putri. Saya dosen di Universitas Sulawesi Barat. Nah ini saya mau
tanya, saya kan bidangnya agribisnis, pertanian. Biasanya kan kalau misalnya penelitian-penelitian yang lapangan ya, yang butuh data-data primer, yang harus memang mengambil data ke lapangan, apakah memang kalau misalnya kita apply untuk beasiswa dan yang lain-lain, misalnya untuk pengalamannya Mas Aga di Belanda, apa sebaiknya memang kita mengambil tema untuk, misalnya kalau saya menyusun proposal untuk bidang saya dengan lokasi yang ada di Indonesia, apakah akan lebih baik kalau misalnya memang kita mengambil saja lokasi yang ada di Belanda ya? Apa nanti misalnya akan ada kesulitan-kesulitan misalnya, apalagi kalau misalnya kayak pandemi sekarang yang mungkin nanti kita tidak tahu, mungkin aturannya akan berubah-ubah lagi, yang kita sulit untuk misalnya kita akan kembali ke Indonesia untuk penelitian dan sebagainya. Apakah menurut Mas Aga sarannya apakah memang bidang penelitian lebih bagus lokasinya di Indonesia atau kita ambil saja di tempat kita akan studi ya? Ya itu saja, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Dwi, silakan Mas Aga. Jadi sekarang mengenai lokasi penelitian ceritanya, apakah kita akan lebih fokus ke yang Indonesia saja atau yang Belanda juga nggak masalah, mengingat nanti kita harus travel dan segala macam. Gimana menurut Mas Aga? Terima kasih pertanyaannya Mbak Dwi. Menurut saya jawabannya lebih ke pengennya penelitiannya di mana. Maksudnya lebih ke apa pertanyaan yang mau dijawab sih Mbak. Jadi ya kalau misalnya memang dirasa skupnya memang butuhnya di Indonesia ya baiknya ngambil datanya di Indonesia dan menurut saya. Tapi memang baiknya siapin plan B. Artinya saya sih mengobservnya teman-teman yang hadir di sini punya minat melakukan penelitian yang topiknya tentang Indonesia. Artinya menurut saya itu di-keep aja, memang harus di-keep gitu. Tapi dan artinya kan itu implikasinya adalah mengambil datanya, misalnya harus interview di Indonesia atau misalnya harus survei atau field study apapun yang berhubungan dengan Indonesia ya berarti kan harus pulang. Menurut saya itu nggak ada masalah sih. Intinya diskusikan transparan dengan promotor dan supervisor bahwa saya punya plan, idenya saya pengennya di Indonesia dan segala macam. Nanti kalau misalnya ada restriksi COVID, gimana apa yang harus dilakukan segala macam. Tapi menurut saya baiknya memang harus transparan, siapkan plan B, apa yang akan terjadi kalau misalnya restriksi yang diketatkan lagi dan segala macam. Jadi menurut saya itu bukan soal bukan soal lebih mudah di Indonesia atau lebih mudah di Belanda ya, tapi juga lebih relevansinya pentingnya mana dengan penelitian kita. Gitu. Oh iya, makasih Mas. Ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak Dwi ya. Ya, makasih, Mas Oke, Boy. jadi betul sekali kita harus benar-benar topik kita nih gitu kan relevansi di mana ya, mau apakah itu yang di Belanda gitu, apakah itu di Indonesia. Jadi nggak ada, kalau aku sih ngerasa kalau misalnya sebenarnya kalau kita mau challenge diri kita ya udah, kalau misalnya mau cari data di Belanda ya udah di Belanda aja, karena kan nanti kita juga nggak tahu ke depannya, dalam artian proposal yang kita propose itu kan pasti akan develop ya Mas ya, akan berubah gitu kan ya. Point of view dari setiap ide-ide yang akan masuk juga pasti akan merubah hal itu semua. Jadi kalau kata aku betul sekali akan ada plan B, itu paling penting. But again, it depends on the research that you would like to do. Ya, oke. Ini ada pertanyaan dari Susan ya, sebelum nanti kita akan undang satu lagi pertanyaan. Jadi tadi Susan itu bertanya tentang yang ada ujian itu loh Mas. Nah ini katanya cuma memperjelas aja. Jadi katanya kalau untuk penelitian PhD, kalau di Indonesia itu kan ada seperti pra-proposal, terus juga ada seminar kemajuan, lalu ada promosi doktor. Nah kalau di TU Delft itu apakah ada hal-hal seperti itu Mas Aga? Oke. Saya lagi baca chatnya juga, mungkin saya juga nambahin pertanyaan yang selanjutnya ya Mas, karena nanya soal publikasi. Jadi kalau di TU Delft, saya nggak tahu kalau di kampus lain, tapi kalau di TU Delft itu di 12 bulan pertama tadi ada Gununggo, jadi itu outputnya adalah research proposal. Jadi proposal kita, kalau menurut bahasanya Mbak Susan itu adalah proposal, berarti sidang proposal tahun pertama. Di situ kita akan diuji sama komite di luar tim promotor kita.
biasanya profesor-profesor, jadi mereka sangat kritikal sama riset proposal kita. Dan ya di situ nanti di-decide apakah layak untuk bisa lanjut, go, atau maaf harus selesai gitu. Memang ada beberapa kasus yang akhirnya no-go karena dirasa ternyata tidak cocok dengan minat dari departemennya, minat supervisornya, atau misalnya dari sisi hal-hal yang lain. Tapi mostly sih setahu saya memang dari sisi kecocokan topiknya sih pada akhirnya. Tapi biasanya observasinya yang saya tahu dari supervisor saya juga, biasanya kita ada kelihatan sih setelah 6 bulan itu kira-kira bakal go atau bakal no-go ya, karena ada feelingnya gitu bahwa ini kayaknya akan sulit untuk progres gitu. Jadi dalam beberapa kasus ada opsi juga, baik juga PhD yang akhirnya mundur setelah 6 bulan gitu, terutama PhD yang di-hire sama kampus langsung gitu. Jadi itu evaluasi pertama itu setelah setahun. Terus kalau di TUDEV akhir tahun kedua sama akhir tahun ketiga itu ada yearly evaluation, tapi itu bukan dinilai sih, tapi lebih ke kita buka-bukaan sama tim promotor progresnya sejauh mana sampai sekarang, apa yang perlu diperbaiki, apa yang sudah bagus, apa rencana setahun depan, lebih kayak gitu. Tapi itu nggak dinilai. Terus itu mungkin sama kalau bahasa Mbak Susan adalah seminar kemajuan. Promosi doktor, ya ada juga. Jadi di tahun terakhir setelah selesai, udah submit, itu kita melalui beberapa tahap revisi, bisa revisi feedback dari promotor dan co-promotor, sampai akhirnya oke, ini bisa untuk sidang. Nanti di sidangnya kita akan diuji sama 8 orang, termasuk si promotor dan co-promotor. Kaget aku Mas, 8 orang gitu. Ya, jadi selama 1 jam kita akan dicecar dan tanda kutip ditanya sama 8 orang opposition. Ya, jadi itu biasanya nggak cuma dari TUDEV tapi dari mana-mana lah. Mana-mana iya. Itu bukan kita yang milih, biasanya yang milih dari si promotornya, terus nanti kita akan ditanya. Intinya akan ada intellectual discourse lah, kita berdebat soal apa yang sudah kita kerjakan gitu. Kita mempertahankan itu selama 1 jam. Biasanya kalau udah defense ya harusnya sudah oke ya. Karena biasanya ujian terberatnya itu sebelum submit si disertasi. Gitu. Okay. Kemudian saya mau jambahin yang syarat publikasi itu sebenarnya di TUDEV ya. Saya nggak tahu di kampus lain, tapi sejauh ini yang saya tahu kalau di TUDEV itu syarat untuk lulus ya hanya mensubmit disertasi aja sebenarnya. Jadi nggak ada official requirements bahwa Anda harus publish berapa jurnal, berapa publikasi di berapa jurnal atau conference, itu nggak ada. Tapi memang untuk men-showcase bahwa kita memang mampu dan kita punya hasil penelitian itu ya kita punya publikasi. Tapi nomornya berapa setahu saya itu hanya dibikin agreement dengan si pembimbingnya ya di awal itu. Walaupun itu juga dinamis ya, nggak harus saklek, tapi ya seiring berjalan waktu kita bisa lihat sejauh mana kita bisa mampu, outlet mana yang bisa kita tuju. Jadi itu lebih fleksibel, dan jadi nggak ada, kalau hitam di atas putih nggak ada target publikasi berapa, tapi itu lebih ke agreement. Gitu. Oke. Baik, kalau begitu berhubung durasi juga nih ya, aku mau membacakan yang terakhir, tapi ini it's your privilege Mas, dari Yul Setiawan juga. Mas Aga, apakah ada kontak email yang mungkin bisa dikontak gitu kan, atau mungkin Mas mau drop LinkedIn Mas juga silahkan, either mau privately boleh, atau mau publicly, it's all up to you. Mungkin lewat LinkedIn aja dulu kali ya, nanti silahkan kontak lebih jauhnya saya kirim. Silahkan ya. Oke, sembari Mas untuk ngedrop LinkedIn profilnya, saya juga ingin menginformasikan kembali lagi kepada teman-teman yang sudah hadir di sini untuk ngedrop proposal ya, bahwa PhD Rekrutmen 2022 akan segera dilakukan pada tanggal 22 Oktober. Jadi bagi yang sudah punya ide proposalnya, silakan disempurnakan, silakan diselesaikan, dan segera daftarkan diri Anda untuk mengikuti acara PhD Rekrutmen 2022 melalui bit.ly/PhD-Rek2022. Yuk kita raih kesempatan untuk mendapatkan gelar PhD di Belanda, siapa tahu bisa mengikuti jejak dari Mas Aga ya. Berikut adalah nama-nama attending delegates yang akan hadir. Jadi bagi teman-teman yang
lolos dengan proposal penelitiannya akan mendapatkan kesempatan untuk diinterview selama 20 menit dengan salah satu dari calon rekruter, profesor, ataupun supervisor yang ada berikut ini. Nama-nama dari attending delegates akan terus kami update di beberapa hari kemudian ya. Jadi jangan lewatkan acara ini. There you go. Oke, Mas Aga juga sudah ngedrop LinkedIn-nya. Sekali lagi terima kasih banyak ya sudah hadir secara virtual dan juga berbagi inspirasi bersama kami. Mudah-mudahan apa yang sudah Mas Aga share itu bisa memotivasi teman-teman yang hadir di sini juga nonton kita supaya bisa mengikuti jejak Mas Aga untuk melanjutkan PhD di Belanda. Mungkin ada pesan atau hal lain yang mau disampaikan untuk terakhir kalinya pada sesi kali ini, Mas Aga? Apa ya? Ya semoga lancar siapapun yang mau apply di Belanda, dan mungkin yang salah satu yang paling penting adalah pastiin lagi sih motivasi. Kenapa sih kita harus ngelakuin PhD? Dan itu yang akan membantu kita sih untuk bertahan sampai akhir, terutama kan tadi saya bilang it's a lonely journey, butuh resilience, akan ada masa-masa sulit, tapi baikin lagi ke motivasi kita dan mudah-mudahan bisa bertahan sampai akhir. Amin. Terima kasih dan juga semoga sukses buat Mas Aga ya. Semoga segera lancar dengan garis finish yang sebentar lagi akan segera dilakukan. Mas Aga selamat berakhir pekan juga dan selamat melanjutkan aktivitas di hari Jumat, dan buat teman-teman yang di sini juga selamat berakhir pekan. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan ya. Kita masih ada beberapa episode mengenai PhD in the Netherlands online series. Saya Molly pamit, happy Friday and I'll see you again. Bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.